Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Sebuah kapal penumpang terbakar di wilayah perairan utara Kabupaten Karangasem. Warga Desa Batu Agung, Kecamatan Jembrana, cemas dengan keberadaan ular king cobra yang bersarang di tengah ladang. Mencoba kelezatan ayam bakar bumbu genap khas Bali di kawasan Renon, Denpasar. Kapal penumpang Mutiara 1 dilaporkan terbakar di perairan utara Kabupaten Karangasem pada hari Rabu lalu. Kapal dengan 24 awak ini berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Lembar, Nusa Tenggara Barat. Kantor Basarnas Denpasar yang menerima laporan langsung menerjunkan tim SAR Karangasem dan Nusa Penida Klungkung. Kantor Basarnas juga mengirim kapal SAR Arjuna dengan 8 orang personel menuju lokasi kejadian. Di utara Karangasem itu ada kapal terbakar kurang lebih pukul 15.30 kami terima informasi, kami melakukan koordinasi, terus kami menggerakkan tim dari Posar Karangasem dan tim dari Posar Nusa Penida. Adapun tujuan kapal yang berlayar dari Banyuwangi menuju Pelabuhan Lembar. Pada saat melaksanakan evakuasi di sana ada KRI, KAL Kadet 6 dan KAL Kadet 7. Kami dari KAL Kadet juga menurunkan 2 buah RIP untuk melakukan evakuasi dan dibantu oleh jukung-jukung nelayan yang ada di seputar itu. Sementara untuk penumpang yang terjun ke laut tidak ada, yang diinformasikan dari petugas kami yang ada di lapangan, semua penumpang itu sudah disiapkan life jacket dan turun satu persatu di RIP kami dan di jukung-jukung nelayan, begitu juga di RIP dari KRI. Sejumlah penumpang berhasil diselamatkan oleh nelayan setempat dan langsung dibawa ke Puskesmas Abang, Karangasem. Sebagian besar korban lainnya meminta agar segera bisa kembali ke Banyuwangi, Jawa Timur. Arianto Hutapea melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Ratusan perahu nelayan bersama tim SAR berusaha menyelamatkan penumpang kapal KMP Mutiara Timur 1 yang terbakar di perairan utara Kabupaten Karangasem. Para nelayan menolong penumpang yang menceburkan diri ke laut untuk selanjutnya dibawa ke kapal milik Angkatan Laut. Dalam evakuasi tersebut terdapat sejumlah anak-anak dan semuanya dalam keadaan selamat. Evakuasi tersebut berjalan lancar. Sebanyak 258 penumpang dan awak kapal berhasil diselamatkan. Kadang panik semua penumpangnya itu. Penumpang pada berjatuhan semua itu. Kami para nelayan juga bantu sana. Sampai sekarang masih ada penumpang di sana. Lebih detail lagi situasinya gimana Pak? Penumpangnya ada yang memandu, dia turun apa? Ya, ada yang memandu, saya juga yang memandu dari bawah juga. Ada yang nyebur juga dari atas kapal juga. Ada anak-anak tadi lihat? Anak-anak ada. Kondisinya gimana? Kondisinya baik semua sekarang dari kapal ya. Bahwa dipastikan untuk PB semua sudah terevakuasi dengan jumlah total 258 dengan rincian 24 ABK dan 234 penumpang.
Informasi dari yang di lapangan, begitu juga dari koordinator pos Karangasem itu semua kondisi korban dalam keadaan sehat dan selamat, baik itu yang dibawa di puskesmas Abang, puskesmas Culik ya, sekarang udah posisinya di Polsek Abang itu juga kondisinya sehat, begitu juga yang dievakuasi rencana oleh KAL ke Tanjung Wangi, Banyuwangi juga dengan kondisi sehat. Sebagian besar penumpang dibawa kembali ke Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur. Beberapa orang lainnya dibawa ke Polsek Abang, Karangasem. Api diduga berasal dari salah satu truk di dalam kapal yang mengangkut tabung karbon dioksida. Hingga Kamis siang kemarin, kapal Bakamla bersama sejumlah kapal lainnya masih terus berupaya memadamkan api di kapal KMP Mutiara Timur 1. Kapal tersebut terus bergerak terseret arus hingga ke Selat Lombok. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Dua orang pencuri kabel di kawasan pertokoan Lovida, Buleleng ditangkap polisi. Tersangka Samsudin dan Mustafa mencuri kabel di pertokoan Lovida Shopping Center. Keduanya mengambil kabel instalasi listrik yang sudah terpasang dan akan dijual ke pengepul barang rongsokan. Aksi kedua tersangka diketahui pemilik toko dan langsung dilaporkan ke petugas Babin Kamtibmas Desa Kalibukbuk. Satu tersangka ditangkap di lokasi. Seorang lainnya dibekuk di rumahnya setelah sempat melarikan diri. Toko melewati, dikira ada yang bekerja. Ditanyakan oleh karyawannya, ternyata tidak ada yang bekerja. Sehingga disitulah muncul kecurigaan pemilik toko. Didapatkan sedang dia membuka dan mengambil kabel. Nah, dari situ Pak pemilik toko melaporlah kepada Babin Kamtibmas. Sehingga Babin Kamtibmas mengamankan orang tersebut yang indikasinya waktu itu masih perlu pendalaman. Dicurigai, ternyata setelah diinterogasi betul bahwa yang bersangkutan melakukan pencurian. Kedua tersangka mengaku mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Keduanya dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng.